Perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada. Diduga pertama kali dibawa oleh pangelana dari Tiongkok bernama Fahesen. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada 600 sampai 1377. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Pulau Sumatera atau tepatnya berada di Palembang. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung, Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Nama Sriwijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta. Yakni kata Sri artinya cahaya atau bercahaya, dan kata Wijaya artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang bergemilang. Dalam sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya menguasai bagian barat Nusantara. Beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menguasai bagian barat Nusantara yaitu runtuhnya Kerajaan Funan di Indochina, kekuatan armada laut Sriwijaya yang mampu menguasai jalur lalu lintas perdagangan antara India dan Cina. Kerajaan Sriwijaya berkuasa dari abad ke-7 hingga awal abad ke-13 Masehi dan mencapai zaman keemasan di era pemerintahan Balaputradewa 833 sampai 856 Masehi. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-13. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Choladewa dan Kerajaan Chola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Berulang kali diserang Kolomanda dari India, terdesaknya Kerajaan Thailand dan Singosari, banyaknya raja-raja taklukan yang melepaskan diri, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Berikut ini daftar raja-raja yang diduga kuat pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Dapunta Hyang Srijayanasa pada 683 Masehi. Yang kedua, Indrawarman pada 702 Masehi. Yang ketiga, Gurudra Wirakma pada 728 sampai 742 Masehi. Yang keempat, Sang Maradananjaya pada tahun 775 Masehi. Dharanidra atau Rakai Panangkaran 778 Masehi. Samaradgrawira atau Rakai Warak 782 Masehi. Damarsetu 790 Masehi. Samarutangga atau Rakai Garung 792 Masehi, Balaputradewa 856 Masehi, Sri Udayatiwarman 960 Masehi, Sri Wuja atau Sri Udayatian 961 Masehi, Hasyaesi 980 Masehi, Sri Cudama Wadmadewa 988 Masehi, Malayagiri atau Suwardhanawipa 990 Masehi, Sri Marawijaya Tunggalwarman 1008 Masehi, Sumatera Bumi 1017 Masehi, Sri Songgorama Wijaya Turkwarman 1025 Masehi, Sri Dewa
1028 Masehi, Dharmawira 1064 Masehi, Sri Maharaja 1156 Masehi, Trailokrajaya Maulibusana Marwadewa 1178 Masehi. Sumber sejarah peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Ligur, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Nalanda, Prasasti Karangbrahi, Candi Muara Takus, Berita Cina, Berita India, Berita Arab. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga juga dikenal dengan nama Kerajaan Holing yang letaknya berada di Jawa Tengah. Nama Kalingga bukan berasal dari Nusantara. Kalingga berasal dari sebuah kerajaan di India bagian selatan. Meskipun di Nusantara letaknya berada di sebelah utara dari Gunung Muria, tepatnya di Kabupaten Jepara. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-6. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi pada era kepemimpinan Ratu Sima yang mulai bertahta pada 674 Masehi. Kala itu, Kerajaan Kalingga mencapai kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, militer, agama, perdagangan, pertanian, dan lainnya. Sepeninggal Ratu Sima yang wafat pada 695 Masehi, Kerajaan Kalingga mulai melemah dan akhirnya runtuh pada 752 Masehi. Kerajaan Kalingga juga mengalami beberapa masalah dan tantangan, antara lain, yang pertama, persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa seperti Tarumanagara, Sunda, Galuh, dan Mataram. Yang kedua, pemberontakan dari beberapa kerajaan bawahan yang tidak puas dengan kebijakan atau perlakuan kerajaan Kalingga. Yang ketiga, perubahan agama dari Hindu-Buddha menjadi Islam yang mulai masuk ke Jawa pada abad ke-8 Masehi. Yang keempat, serangan dari kerajaan-kerajaan asing seperti Sriwijaya, Shailendra, dan Arab. Akhirnya, kerajaan Kalingga runtuh pada akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Raja-raja kerajaan Kalingga. Prabu Wasumurti 594 sampai 605 Masehi, Prabu Wasugeni 605 sampai 632 Masehi, Prabu Wasudewa 632 sampai 652 Masehi, Prabu Wasukawi 652 Masehi, Prabu Kitarasingga 632 sampai 648 Masehi, Prabu Katriyakaya Siga 648 sampai 674 Masehi, Ratu Sima 674 sampai 695 Masehi. Sumber sejarah. Yang pertama, Prasasti Sojomerto, yang kedua, Prasasti Tukmas, yang ketiga, Situs Puncak Songolikur, yang keempat, Prasasti Rahtawun, yang ke Candi Bubrah, yang keenam, Candi Angin. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Kerajaan ini terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya Buddha dan dinasti Shailendra Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintahkan oleh dinasti Insyana. Dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram Kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rangkai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Diperintahkan putranya inilah
terjadi pemecahan di Kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan dipimpin oleh 3 dinasti yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga tercatat pernah melakukan pemindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Berikut ini raja-raja dari Kerajaan Mataram kuno. Jawa Tengah. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panunggalan Dharmatungga 780 sampai 800 Masehi. Sri Maharaja Rakai Warak Indra 800 sampai 820 Masehi. Sri Maharaja Rakai Garun Samaratungga 820 sampai 840 Masehi. Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramoda Wardani 840 sampai 856 Masehi. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala 856 sampai 882 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watu Malang 882 sampai 899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watu Karat Diah Balitung 899 sampai 915 Masehi. Raja Daksa 915 sampai 919 Masehi. Raja Tulodong 919 sampai 924 Masehi. Raja Sumba Diawawa 924 Masehi. Jawa Timur. Raki Hino Sri Insana alias Empuk Sindo 929 sampai 947 Masehi. Sri Lokapala dan Ratu Sri Insa Tunggal Wijaya 947 Masehi. Makutawang Sawardhana hingga 985 Masehi. Dharma Wangsa Teguh 985 sampai 1007 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Candi Bima, Candi Kalasana, Candi Palausan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Borobudur, Prasasti Cangga, Prasasti Kalangsan, Prasasti Matiyansih, Prasasti Kelurak. Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Dharmasraya adalah kerajaan di Sumatera yang namanya muncul seiring dengan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa jayanya, kerajaan bercorak Buddha ini menjadi kerajaan terbesar di Sumatera yang memiliki banyak negeri bawahan. Bahkan kekuasaannya membentang dari Sumatera, Tanah Sunda, hingga Semenanjung Malaya. Selain itu, Kerajaan Dharmasraya juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Dharmasraya adalah penerus Kerajaan Melayu yang pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kerajaan Dharmasraya berkembang dengan sangat cepat. Bahkan pada masa awal pemerintahannya, kekuasaannya telah mencapai Grahi yang terletak di perbatasan Kamboja dan Thailand. Hal ini karena raja pertamanya segera melakukan penyerangan besar-besaran ke wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya.
Kemudian pada masa kekuasaan Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa, kerajaan ini berhasil menaklukkan dan menduduki Jawa bagian barat. Di era Raja Aditya Warman, kerajaan Dharmasraya dipindahkan ke Pagarwuyung dan nama kerajaannya menjadi Malayapura. Penyebab runtuhnya kerajaan Dharmasraya diperkirakan karena ekspansi kerajaan Majapahit. Kakawin Nagarakretagama menyebut bahwa Purni Melayu sebagai salah satu negeri jajahan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1339, Aditya Warman dikirim sebagai raja bawahan Majapahit untuk terlibat dalam beberapa penaklukan yang dimulai dengan menguasai Palembang. Setelah membantu Majapahit inilah Aditya Warman memindahkan letak kerajaan Dharmasraya yang namanya kemudian dikenal sebagai kerajaan Malayapura atau Pagarwuyung. Terdapat raja-raja kerajaan Dharmasraya. Yang pertama, Maharaja Srimat Trairokya Mauli Busana Warmadewa pada tahun 1183 sampai 1286 Masehi. Yang kedua, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa pada tahun 1286 sampai 1316 Masehi. Yang ketiga, Srimat Sri Akarendra Warman pada tahun 1316 sampai 1347 Masehi. Yang keempat, Srimat Sri Udaya Aditya Warman Prataparakrama Rajendra Mauli Wali Warmadewa. Sumber sejarah peninggalan kerajaan Dharmasraya ada empat. Yang pertama Prasasti Grahi, yang kedua Prasasti Padangroko, yang ketiga Prasasti Surwaso, dan yang keempat Prasasti Kuburajo.